Sejatinya Al-Quran itu diturunkan untuk menciptakan kebahagiaan buat diri secara personal. Agar engkau harmonis secara rumah tangga. Agar engkau hidup rukun secara masyarakat. Dan agar negerimu makmur secara negara. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai cahaya yang tidak padam pelitanya. Sebagai jalan yang tidak tersesat siapa yang menitinya. Allah kasih jalan sama kita. Kalau kita melewatin jalan ini, yakin gak akan tersesat. Al-Quran sebagai bahan bakar keimanan. Iman itu naik dan turun. Dan yang menjadikan dia naik, bahan bakarnya adalah Al-Quran. Motor amal kebajikan yang menggerakkan seorang untuk beramal. Quran. Coba engkau lihat. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim dan memahami. Dia akan termotivasi untuk banyak beramal soleh. Sumber ilmu. Berapa banyak kitab yang sudah engkau selesaikan? Berapa banyak tulisan yang sudah engkau baca? Tapi berapa ilmu yang engkau dapat? Sedangkan sumber ilmu engkau tinggal. Al-Quran adalah lautan yang tidak bertepian. Obat untuk segala penyakit. Tali Allah yang kuat. Pelajaran yang bijaksana. Al-Quran adalah kebenaran dan bukan main-main. Bukan gurauan. Bukan candaan Al-Quranul Karim. Diturunkan dengan kebenaran dan membawa kebenaran. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya dia akan berlaku adil. Dan orang-orang akan merasakan keadilan. Barang siapa menyeru kepadanya, sejatinya dia menyeru kepada jalan yang lurus. Dengannya Allah mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan gubernur Makkah di Usfan, di luar kota Mekah. Lalu Umar bertanya, Umar khalifahnya. Umar bertanya kepada gubernurnya ini. Siapa yang engkau tinggalkan untuk ngurusin penduduk Mekah? Qala maulan min mawalina. Dia maula. Maula itu bisa mantan budak yang dibebaskan. Mantan budak yang dibebaskan dari budak-budak kami. Lalu Umar bertanya, tarakta ala ahli wadi maula? Engkau jadikan penggantimu itu maula, mantan budak tadi. Padahal kita tahu bangsa Arab ini termasuk bangsa yang sangat fanatik terhadap nasab mereka. Sehingga Umar heran, gimana kau tinggalkan orang itu? Maka kata Ibn Abi Aufa, anak kok lupa senam, insyaallah Ibn Abi Aufa. Dia mengatakan, lakinnahu ya Amirul Mukminin. Namanya Ibn Abi Abza. Maaf. Walakinnahu hafidhun li kitabillah. Au qari'un li kitabillah. Alimun bil faraid. Tapi orang itu, hai Amirul Mukminin, dia itu hafal Al-Quran. Dan dia berilmu tentang urusan faraid. Urusan ilmu waris. Ilmu yang tidak dikuasain kecuali oleh orang-orang spesial. Kata Umar bin Khattab, sadaqa Rasulullah SAW. Benar yang dikatakan Nabi SAW. Beliau mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat orang-orang dengan Al-Quranul Karim dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran menjadi standar mulianya manusia dan hinanya manusia.
Kalau kita melihat ada orang-orang yang mulia tanpa Al-Quranul Karim, kadangkala kemuliaan dan kehormatan itu semu. Kadangkala dia dimuliakan orang karena uangnya, dimuliakan orang karena jabatannya. Tapi itu tidak akan berlangsung lama. Tatkala hartanya berkurang, tatkala pensiun dari jabatannya, orang-orang akan meninggalkan dia. Ahibati fillah, kenapa Allah turunkan Al-Quran Karim? Apakah untuk menyusahkan kita? Tidak. Jadi kalau kali kita sampaikan beberapa kemuliaan Al-Quranul Karim, sejatinya Al-Quran itu diturunkan untuk menciptakan kebahagiaan buat diri secara personal. Agar engkau harmonis secara rumah tangga. Agar engkau hidup rukun secara masyarakat. Dan agar negerimu makmur secara negara.